Beredar foto muda Anies Baswedan bersama Tien Soeharto dan Jenderal Sudomo. Pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Apa itu artinya terhadap persiapan kita menyongsong masa depan anak dan cucu kita ke depan? Wawasan perspektif pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, kalau kita tidak pintar, tidak mampu untuk mensyukurinya. Alam akan bereaksi untuk itu. Maka semua nilai-nilai kesombongan, absolut kebenaran, judgment kesalahan pada siapapun itu, bangsa ini berharap banyak. Sudahi itu. Apa kerja Anies Baswedan selama 5 tahun ini? Kerjanya yang gak ada. Yang banyak cuma dandan, terus berpose, naik sepeda sambil lepas tangan. Memalukan memang. Dan yang membuat saya heran, apa sih yang dilihat sama Partai Nasdem di diri Anies Baswedan sehingga mau mencalonkannya jadi calon presiden? Nasdem malah nggak dapat keuntungan apa-apa. Karena menurut survei terbaru, suara Nasdem malah tergerus sesudah mereka mendeklarasikan Anies sebagai capresnya dan kader Nasdem ramai-ramai mengundurkan dirinya. Foto lama Anies Baswedan yang berada di samping Menko Polhukam Jenderal Sudomo mengundang perhatian publik. Dalam foto tersebut nampak sosok yang disebut sebagai Anies Baswedan itu tengah mencatat sesuatu. Sementara Jenderal Sudomo di sampingnya tengah berbicara. Anies Baswedan masih sekolah juga sudah dipanggil Jenderal Sudomo Pangkop Kamtib dan Ibu Tien Soeharto untuk menjadi duta siswa perwakilan dunia internasional. Tulis akun @mencariconta99 yang mengunggah foto Anies. Anies muda yang di dalam foto ini kelak yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran, insya Allah. Demikian imbuhnya. Pada foto lainnya yang diunggah oleh akun Twitter @bpjl menunjukkan Anies muda yang berdiri bersama Tien Soeharto dan duduk dengan Mendikbud Fuad Hasan. Foto lama yang beredar ke media sosial itu sontak mengundang berbagai respon pro dan kontra dari publik. Perlu diketahui, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa keputusan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 adalah tepat dan tidak sembrono. Makanya Nasdem pilihnya Anies Baswedan yang memiliki jam terbang yang tinggi di mata Nasdem, kata Surya Paloh. Adapun Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 pada 3 Oktober 2022. Surya Paloh menegaskan Nasdem memilih setiap bakal capres dari setiap golongan tanpa memandang identitas. Oleh karenanya dia mengklaim capres yang diusung Nasdem merupakan terbaik dari yang terbaik. Sementara itu Ketua DPP Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Hoy menyatakan partainya mendapat berbagai respon setelah mengumumkan bakal mengusung Anies Baswedan jadi calon presiden. Gus Hoy menyebut partainya mendapatkan respon positif yang luar biasa pasca deklarasi Anies capres Nasdem. Dia menyebut meski Anies belum mempunyai partai politik, tetapi mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah mempunyai kekuatan. Walakin Gus Hoy tidak memungkiri adanya kelompok lain yang menjadi pembenci Anies Baswedan. Dia menjelaskan hal negatif tersebut semuanya diarahkan oleh kelompok pembenci Anies dan berbau dengan fitnah, bukan fakta. Sebelumnya, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh menyebut partainya tak melanggar kesepakatan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi saat mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Paloh mengatakan Nasdem dapat disebut anti koalisi jika tak mematuhi perintah Presiden Jokowi. Sampai batas akhir masa bakti Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin kita nggak pernah terlanggarkan kan? Apa ada kesepakatan di koalisi kita harus mencalonkan si A kalau si B itu melanggar? Kalau emang ada ADART-nya seperti itu lain cerita. Kalau nggak ada secara etik yang mana? Etik itu adalah ketika ada hal yang bertentangan dengan garis kebijakan presiden.
kata Surya Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Kecuali presidennya bilang saya nggak cocok, saya bilang presiden menyatakan cabutlah itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem. Kan lain ceritanya patuh nggak Nasdem. Kalau dia nggak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Tapi kan kita belum dengar dari presiden begitu, iya kan? Jadi nggak ada masalah, demikian sambungnya. Dia mengatakan Anies mampu melihat perspektif keutuhan bangsa Indonesia. Menurutnya Anies mampu melanjutkan pembangunan selama periode pemerintahan Jokowi. Artinya yang pasti komitmen Nasdem mencalonkan Anies Baswedan adalah untuk satu hal-hal yang paling pokok. Bagaimana dia melihat perspektif keutuhan bangsa ini akan jauh lebih bisa memungkinkan kita untuk berkonsentrasi, melanjutkan episode pembangunan yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Demikian katanya. Dia mempertanyakan apa yang salah dalam deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Nasdem dalam pemilu 2024. Dia menegaskan Nasdem berpegang pada kebijakan pemerintah. Anies dipilih dari dua bakal capres lainnya yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Andika Perkasa.